dia Pak Revan. Namanya sama Revan anaknya Pak Anggodo. Ya ampun. Ya nama sih boleh-boleh aja sama. Tapi sayang ya, nasibnya beda. Ironis sekali nasibnya Utari. Dia penuh dengan angan-angan, malah cinta yang penuh dengan ketulusan. Tanpa dia tahu, dia sudah tinggal bersama aku. Gini ya Cinta, sekarang kan aku udah ketemu sama Revan. Terus kayaknya aku udah gak ada urusan lagi deh sama kamu. Takutnya ntar kalau misalkan Revan tahu, aku punya saudara pungut kayak kamu. Dia jadi ilfil lagi ya kan? Ya udah, selamat makan. Kamu yang sabar ya. Ayo, dilanjutin makannya. Ini pertama kalinya aku makan pakai tangan aku. Maksudnya bener-bener pakai tangan aku. Dan ini makanannya enak banget. Jadi kamu harus makan yang banyak sekarang, oke? Cinta lagi ngapain ya? Kosong kamarnya. Mana ya Cinta? Apaan sih? Bikin kaget aja. Ngapain Pak Viko? Ngintip-ngintip. Saya cuma minta tolong sama Cinta, jangan so tau deh. Pak Viko. Jadi dulu nggak berubah ya Pak Viko ya? Apaan? Lagian percuma Pak Viko. Cintanya juga nggak ada, lagi keluar sama tuan muda. Keluar? Kemana? Katanya sih lagi makan malam berdua. Dinner. Sama Revan? Ya iyalah sama Revan, sama siapa lagi? Jangan ngarang kamu ah. Ya udah kalau nggak percaya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Revan makan malam sama anak kampung itu. Marah. Kasih tahu bukan makasih. Ngapain ngintip-ngintip, genit banget sih jadi orang. Pa, coba deh tolong kamu tuh ngomongin ke anak kita si Revan untuk cariin tempat tinggal buat perempuan kampung itu. Namanya Cinta. Tolong berhenti panggil dia perempuan kampung, itu nggak sopan. Iya pokoknya aku tuh nggak mau loh kalau dia terus-terusan tinggal di sini. Aku tuh malu Pa sama orang-orang. Nanti apa kata mereka? Aku nggak peduli apa yang dikatakan oleh tetangga-tetangga kita. Yang aku peduli adalah apa yang dikatakan oleh anakku sendiri. Kak, Viko. Tuh, adik kamu datang. Masuk. Maaf sebelumnya. Kak, ada berita yang gawat. Gawat gimana? Revan, Kak. Dia pergi makan malam sama Cinta. Apa? Makan malam? Kok bisa?
Aduh, papa itu gimana sih? Kok diem aja? Anak kita kan hanya diajakin makan malam. Kenapa juga harus dipikirin sih? Malah papa diemin. Papa nggak peduliin. Pokoknya mama nggak terima. Kayaknya itu Revan deh. Aku harus ngomong sama dia. Kak, misi dulu. Dari mana saja kamu, Revan? Aku habis ngajak Cinta makan malam. Kamu makan malam? Memangnya di rumah nggak ada makanan? Ya bukannya gitu, Ma. Aku sekalian ajak Cinta jalan-jalan. Cinta kan pendatang, dia harus tahu Jakarta. Revan, kamu itu anak pengusaha terkenal. Pengusaha handal. Apa kata orang kalau kamu jalan-jalan sama cewek kampung kayak gini? Om, saya yakin semua orang tahu gimana cara memperlakukan wanita. Dan saya yakin banget kok, di luar sana nggak ada yang ngejek kita berdua. Cinta, pasti kamu kan yang ngajak anak saya. Kamu kan pasti yang mau morotin anak saya untuk ngajak kamu buat makan di tempat yang mahal. Enggak, Bu. Saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Alah, bohong kamu. Ma, kita tadi cuma makan pecel ayam, Ma, sama nasi uduk yang harganya mungkin nggak lebih dari 50.000, Ma. Dan kita makan di pinggir jalan. Aku sempat ajak Cinta makan di restoran mahal, tapi dia nggak mau, Ma. What? Ya ampun, Revan. Kamu makan di pinggir jalan. Itu kan makanan untuk orang miskin. Kalau nanti kamu sakit perut gimana, Revan? Ini aku curiga nih. Jangan-jangan nih cewek guna-guna si Revan. Om, cukup, Om. Jangan ngomongin hal yang gak masuk akal, Om. Cinta, lebih baik kamu istirahat ya. Iya, Pak. Misi. Revan? Aku butuh istirahat ya, Om, Ma. Ini bahaya, Kak. Bahaya situasi ini. Tenang, tenang. Kita akan cari jalan lain untuk keluarin dia dari sini. Cinta aku nggak bisa ngelihat wanita nangis seperti ini. Dengar ya, kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu itu harus tahu diri. Mas Viko, ada apa kok mukanya bete, Mas? Kacau. Rencana pemilihan calon istri Revan dibatalin. Dibatalin? Kok bisa? Mas, terus rencana kita gimana, Mas? Kamu tenang
Tenang aja sayang. Ini Viko, rajanya licik. Kalau satu rencanaku gagal, aku masih punya 3 rencana lain yang jauh lebih jitu. Kalau kamu nggak bisa masuk melalui Revan, maka kamu harus masuk melalui Linda. Linda, Iya sayang. mamanya Revan. Kamu memang hebat, Mas. Tapi ingat, kamu harus tetap bersandiwara. Kalau kamu punya ayah yang tinggal di Dubai dan dia punya banyak mall di sana. Sementara aku akan pastikan Revan dan Linda akan memilih kamu sebagai calon istri. Mas Viko, aku percaya kalau Mas Viko bisa mengatur semua ini. Viko, Kalau itu aku setuju. Semua rencana Mas Viko itu jitu. dan kamu tahu kenapa? Karena aku nggak pernah percaya siapapun, termasuk pada bayanganku sendiri. Sekarang mana jaminan kita? Mimin, tolong bawain Dede ke sini, Min. Mimin, Mimin. Ini anak kita, Mas. Mirip kan sama kamu? Wanda, jangan pernah kamu sebut-sebut anak ini mirip dengan aku. Dia terlahir ke dunia ini hanya untuk menjadi jaminan supaya kamu gak macam-macam sama aku setelah kamu menikah dengan Reva nanti. Jelas? Iya, Mas. Kalau soal itu kamu tenang aja. Bagus. Dan itu memang lebih baik buat kamu. Karena kalau kamu berani macam-macam sama aku akan bawa anak ini ke Revan. Dan aku akan cerita sama dia kalau kita udah pernah berhubungan dan kita punya anak. Dan kamu tahu kan, apa yang akan terjadi sama kamu setelah itu? Iya, Mas. Hati-hati sayang. Mimin, Min. Viko, Viko. Kamu bodoh sekali. Kamu pikir aku punya anak? Aku nggak pernah punya anak, Viko. Dan anak itu cuma anakku. Dan kamu tidak akan pernah bisa memiliki. Cinta, cinta. Cinta. Mbak Inul, kok bawa hording buat apa? Bantuin yuk. Ayo bantuin. Buat apa Mbak Inul? Pakai pasang hordingnya segala. Biar Pak Viko nggak ngintip. Ayo bantuin. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, pegang bangkunya. Pak Viko, Iya. Tadi itu dia ngintip-ngintip pas kamu lagi pergi. astagfirullahaladzim. Tapi kamu tenang aja sekarang. Sekarang dia udah nggak bisa ngintip kamu lagi. Nih, hordingnya udah tebel, udah panjang. Emang enak dia. Ganjen sih lagi. Hati-hati ya Mbak. Ya, tenang aja. Iya. Alhamdulillah. Bantuin. Aku jatuh, iya. Udah. Ah, rapi. Cakep kan? Makasih ya Mbak. Iya. Nih, ada uang buat kamu. Ambil. Nggak usah Mbak Inul, makasih banyak. Cinta pegang buat kamu beli baju. Cinta, kamu itu udah aku anggap kayak adik sendiri. Ya, Mbak Inul simpen aja ya uangnya. Nanti kita beli baju sama-sama. Lagian juga aku nggak tahu beli bajunya di mana.
uang yang saya janjikan. Dan sekarang saya boleh bawa motor saya. Oke, saya terima uangnya ya. Ya udah kalau gitu saya izin pamit ya. Oke, silakan. Oh ya Bu, bentar. Ini saya titip ya Bu untuk kasih ke Utari. Dan mulai sekarang saya tuh nggak ada urusan apapun sama Utari. Jadi kalau Ibu butuh apa-apa Ibu langsung aja ke Utari. Ya udah. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Loh, motornya Revan kok nggak ada? Aduh, nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa. Ibu tunggu. Bu, Kenapa sih teriak-teriak? Bu, motornya Revan kemana? Kok nggak ada? Motor Revan udah diambil tadi. Diambil. Berarti tadi Revan kesini? Iya. Terus dia titip pesan kalau dia nggak mau berurusan lagi sama kamu. Nih, titipan buat kamu juga. Jangan-jangan Revan mau ninggalin aku lagi. Ada apaan sih kamu ngajak aku ke sini? Aku mau bicara, Kak. Ada sesuatu yang penting. Ya kalau cuma bicara kan bisa di rumah. Nggak bisa, Kak. Sepenting itu kah? Mbak. Ini kan saya pesennya dingin. Ini kenapa nggak dingin? Maaf Pak, itu sudah dingin. Saya bisa lapor manajer kamu ya. Kamu bisa dipecat. Tukar yang lain. Gak usah, Mbak. Maaf, Pak. Ini ada apa ya? Kalau ada masalah kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nggak perlu ngomong kasar gitu ke pelayan. Kasian tahu Mbaknya. Kamu siapa ya? Berani-beraninya kamu ikut campur urusan saya. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya ini adik iparnya Anggodo, pengusaha sukses yang terkenal itu. Dan ini istrinya. Istrinya Anggodo, kakak saya. Kamu tahu kan pengusaha itu? Kenal? Iya, saya tahu. Kamu mau tahu siapa saya? Saya anaknya Mr. Ramli bin Khalid Al-Walid, pengusaha minyak dari Abu Dhabi. CEO Ramli Petroleum. Terus kenapa? Hanya dengan satu seseorang kamu bisa merendahkan orang seenaknya, iya? Maaf, tadi kamu bilang CEO Ramli Petroleum. Iya. Berarti keluarga kamu lebih kaya dong ya, dari kakak saya. Ya, kalau iya emang kenapa? Perempuan seperti ini yang cocok untuk Revan. Nggak apa-apa, maafkan ya atas sikap adik saya. Oh ya, kamu datang sendiri atau sama teman? Kebetulan saya emang sendiri di Jakarta karena ada kuliah. Oh gitu. Kalau gitu, boleh nggak kapan-kapan saya undang datang ke rumah saya? Boleh aja, Tante. Asalkan adik Tante ini minta maaf sama pelayan. Viko, minta maaf sama mbaknya. Viko. Maaf ya, sorry Mbak. Iya Pak, nggak apa-apa. Makasih ya udah mau minta maaf. Saya yang terima kasih. Maaf, dengan siapa? Oh iya, Wanda Tante. Nak Wanda, aduh namanya cantik sekali. Secantik orangnya. Jadi gimana? Apa bisa besok datang ke rumah saya? Nanti saya atur waktunya ya. Bener ya, saya tunggu loh.
baju dari mana tuh? Habis nyolong ya kalian? Ih, Non Erina, kita memang miskin, tapi kita masih punya iman. Terus dapat dari mana dong kalau nggak nyolong? Kita beli di pasar minggu. Oh iya, beli ya? Oh, coba lihat. Ini pasti baju yang belinya di pinggir-pinggir jalan itu ya? Iya Bu, bagus lagi bahannya, murah. Lihat. Oh iya, bagus. Bagus buat dijadiin kain, Pel. Nanti pinjem ya, buat jadi keset. Sinyonya, kita masuk duluan. Jangan sampai perempuan dusun itu barunya ya, Erina. Iya, Mam. Eren tahu kok maksud Mama. Wanda. Hai Mas. Sayang. Kali ini aku benar-benar bangga sama kamu. Iya dong Mas. Dan yang pastinya, aku akan bikin Ibu Linda tergila-gila sama aku. Sampai-sampai dia cuma mau sama aku doang dan gak akan milih menantu yang lain. Dan kamu pasti akan jadi menantunya. Tapi ingat, kamu tetap harus jadi boneka buat aku. Kamu ingat, aku pernah bilang, kalau aku tidak percaya kepada siapapun bahkan pada bayanganku sendiri. Maksud Mas apa? Selama kamu mainkan sandiwara ini dengan baik, anak kamu akan cinta sama aku. Min! Bawa anaknya. Bawa! Enggak. Mimin jangan dikasih. Mimin nggak mau. Saya mau, jangan mau anak saya. Wanda. Saya mau. Anak kamu jangan. Tenang. Tenang, Wanda. Selama kamu nurut sama aku, semua akan baik-baik saja. Mas Biko, aku mohon. Mas Biko. Mas Biko, bukan aku yang jatuh di perangkap kamu, tapi kamu yang jatuh di perangkap aku, bodoh. Kamu ngerti kan maksud Mama? Ngerti dong, Mam. Tenang aja. Iya Bu, Kamu ya yang numpahin susu di lantai dapur rumah saya. saya nggak buat susu Bu. Terus kalau bukan kamu siapa lagi? Saya yakin itu pasti kamu pelakunya. Sekarang saya minta kamu bersihin itu semua sampai sebersih-bersihnya. Ngerti kamu? Ayo, ikut. Cepetan kamu jalannya. Coba kamu lihat ini. Aduh, lihat susu berceceran di mana-mana. Nanti kalau ada orang kepleset gimana? Mau tanggung jawab kamu? Tapi bukan saya Bu yang numpahin susunya. Bukan kamu. Terus kalau bukan kamu, terus siapa lagi? Ayo sekarang, kamu ambil pel, kamu bersihin.
tanggung jawab. Yang bersih dong. Pernah kerja nggak sih? Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini ya. Kamu bisa nggak sih? Rasain ya cinta. Robek kamu. Rasain lo ya, ada baju baru-baru kamu itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baju apa yang ini juga robek? Astagfirullahaladzim. Siapa yang robekin ya? Rasain baju. Ya ampun, ini perbuatannya siapa? Aku nggak tahu Mbak, siapa yang tega ngelakuin ini sama aku. Tuh jangan-jangan ini perbuatan orang Erina lagi. Masa Mbak Erina sih yang ngelakuin ini? Biarin dulu aja tegur ya. Bentar ya. Mbak, tunggu Mbak. Apa sih? Nggak usah Mbak Inul, jangan. Nanti Mbak Erina diomelin lagi sama papanya. Aduh Cinta, kamu tuh jadi orang yang baik-baik banget. Kamu tuh harus mikirin diri kamu sendiri, jangan orang lain yang pikirin. Jadi Mam, tadi Erin langsung ambil baju-baju baru si Cinta, terus gunting-gunting semua sampai rusak semuanya. Bagus, bagus. Jadi dia tidak bisa pakai baju barunya yang sudah jadi butut itu. Iya dong. Pokoknya kita harus bikin hidup Cinta di sini tidak bahagia. Cinta? Cinta? Pak Revan, Kamu kenapa? enggak
saya nggak apa-apa. Cinta, ada baiknya kamu cerita semuanya ke aku. Bener kok Pak, saya nggak apa-apa. Cinta, kamu harus cerita sama aku. Ini Pak, ada yang robekin baju saya Pak. Tapi saya nggak tahu siapa yang robekin baju saya. Ya udah, kalau gitu sekarang juga kamu ikut aku ya. Ikut kemana Pak? Kamu ikut dulu aja. Yuk. Sini. Cinta, aku mau minta maaf sama kamu. Maaf. Untuk apa Pak? Ternyata yang ngerobek baju kamu semua itu adalah Erina. Aku mau minta maaf atas perilaku tidak baik adik aku. Nggak apa-apa kok Pak. Mbak Erina itu kan masih kecil. Jadi dia suka iseng. Nggak bisa Cinta, ini udah keterlaluan. Sebagai permohonan maaf, aku akan ngegantiin semua baju yang dirobek sama dia. Ya. Gak usah Pak, makasih. Aku nggak apa-apa kok. Nggak bisa. Sekarang juga kita berangkat ke butik. Kamu boleh pilih baju manapun yang kamu mau. Ya. Tapi Pak, aku nggak biasa pakai baju mahal. Nggak cocok kalau aku pakai. Aku lebih nyaman dengan baju seperti ini. Biasanya cewek-cewek kan suka dengan hal yang mahal. Tapi justru dia enggak. Ya udah kalau gitu kita berangkat ke tempat di mana kamu beli baju kamu ya. Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku? Kalau perlu kau belah dadaku agar kau tahu isi dalam hatiku. Karena hatiku mengatakan kamu yang paling mengerti di antara yang aku malu. Dan hidupku berharap padamu lewat lagu ini. Pasti Cinta nggak ada baju ganti, Mam. Kan Erin udah gunting-gunting semua baju-baju baru dia. Biarin aja dia pakai baju-baju lamanya yang bau. Paling juga nanti dia tambel-tambel baju sobek yang udah kamu guntingin. Siap amat. Ibu sama Mbak mau makan. Biar saya ambilin sebentar. Heh, lo dapet baju ini dari mana? Ini dari Mbak Inul. Kamu jangan bohong ya. Baju kamu yang dari Inul itu sudah digunting-gunting sama Erina. Sekarang aku dapat baju ini dari mana? Ini... Lo nyuri ya? Astagfirullahaladzim Mbak Erina. Saya nggak mungkin melakukan itu. Ya terus lo dapat dari mana? Ini dari Pak Revan. Pak Revan bilang dia pengen gantiin baju-baju saya yang digunting sama Mbak Erina. What? Apa?
benar ya? Kamu mau rotin anak saya. Kamu minta uangnya dari Revan untuk gantiin baju-baju kamu yang sobek itu. Iya ya? Iya! Enggak, Bu. Enggak, saya enggak minta. Pak Reva sendiri yang mau nganterin saya buat beli baju ini. Kamu jahat banget, Cinta. Seharusnya kamu tahu diri dikit dong Kak Revan itu siapa. Udah ngajak-ngajak Kak Revan ke pinggir jalan kayak gitu. Saya tuh kena anak saya ya. Anak saya itu nggak pernah mau diajak ke mall. Biasanya dia tuh kalau beli baju, beli barang itu di Eropa, di Singapura. Ma. Bukan berarti aku nggak bisa nemenin Cinta kan, Ma? Revan, harusnya kamu tuh ditemenin sama orang-orang yang levelnya sama kita. Bukan orang yang levelan rendah seperti ini. Mama dengerin Revan dulu ya. Mana yang lebih rendah levelnya, Ma? Orang yang udah ngegunting baju orang lain. Atau orang yang sampai sekarang masih bersabar, Ma. Dan diem aja walaupun dia udah disakitin, Ma. Jadi kamu bandingin adik kamu Erina sama perempuan rendah ini? Iya. Ma, aku sama sekali nggak ngebandingin, Ma. Aku cuma yakin kalau Cinta itu nggak akan pernah ngelakuin hal yang dilakuin sama Erina, Ma. Maaf ya, Pak. Saya bikin ribut lagi. Kamu tenang aja ya. Jangan dibawa pusing. Si Utari itu cantik loh. Cantik dari mananya? Ya kalau lo nggak demen ya kasih kita aja, ya nggak? Atau lu coba bikin dia deket sama kita. Wah, boleh tuh, boleh. Masalahnya sekarang gue tuh udah nggak ada urusan apapun sama si Utari itu. Kalau kalian mau ya, ambil aja. Gimana ngambilnya? Kecuali lu bisa bantu kita berdua buat deket sama Utari. Iya nggak? Kalau nggak gini aja, kalian datengin aja ke kosannya dia, ngajak ngobrol, modus dikit kayak pinter-pinter kalian lah. Jessica nih, Jessica. Kalian tunggu sini ya, gue harus angkat teleponnya Jessica. Telepon terus. Kebiasaan. Susah banget sih. Halo Jessica sayang, ada apa? Sayang, aku mau nanya dong. Kira-kira besok kamu sibuk nggak? Besok. Emangnya kenapa? Gini loh sayang, besok itu di mall ada sale. Aku tuh pengennya kamu nemenin aku belanja. Gimana, bisa nggak sayang? Besok sepertinya aku nggak bisa, Jess. Aku harus ke kantor. Sorry ya. Ya udah kalau gitu besok aku temenin kamu di kantor aja ya. Jangan, Jess. Jangan. Aku takutnya besok kalau kamu ke kantor, kamu bakal lebih lama. Soalnya aku ada meeting penting loh. Ya ampun sayang, nggak apa-apa. Aku mau kok nungguin kamu. Ya udah pokoknya besok jam 11 siang aku udah di kantor kamu. Terus nanti sekalian kita makan siang bareng. Gimana? Oke? Ya udah, bye sayang. See you. Bye.
Gawat banget. Gawat apaan sih? Jessica mau ke kantor Revan. Sekarang ini gimana caranya gue masuk ke kantor Revan dan ngaku kalau diri gue itu Revan? Waduh. Besok kayaknya Jessica bakal tahu nih siapa lu. Nggak boleh. Itu nggak boleh sampai terjadi. Ya, Jessica harus benar-benar jatuh cinta sama gue baru dia bisa tahu segalanya. Ya, terus gimana dong? Kalau nggak gini aja, gue ada ide. Tapi gue butuh bantuan kalian berdua. Apa? Lu butuh bantuan kita? Bantuan kalian berdua. Lagi dah. Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku? Kalau perlu kau belah dadaku agar kau tahu isi dalam hatiku. Karena hatiku mengatakan kamu yang paling mengerti di antara yang mengerti, dan hidupku berharap padamu. Lewat lagu ini aku ungkapkan perasaanku. Cintaku tak terukur dalamnya, pengorbananku tak ada habisnya. Apalagi yang harus kulakukan untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya. Bagus banget tuh fotonya. Papa. Papa. Iya, Pak. Fotonya bagus. Karena modelnya juga cantik, Pak. Kapan ngambilnya? Perasaan Papa tahu nih foto siapa. Papa bisa aja deh. Papa kan juga tahu, Pak, ini cinta. Aku ngambil foto ini waktu aku pulang dari villa. Papa lihat deh. Cinta masih bahagia banget, Pak, di sana. Semuanya berubah. Di saat dia kehilangan ibunya sama adiknya. Satu-satunya, Pak, adiknya yang selamat. Bahkan sepertinya nggak suka sama cinta. Kenapa bisa begitu? Dari yang aku dengar waktu itu, di saat aku nyelamatin cinta, adiknya bilang kalau cinta itu kakak tirinya. Tapi apapun di balik itu semua aku masih belum tahu, Pak. Lalu adiknya ada di mana sekarang? Kenapa dia nggak sama-sama dengan Cinta? Adiknya lebih memilih untuk mengejar mimpinya, Pak. Cinta itu kelihatan sepertinya dia orang yang baik. Semoga dia bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Amin, Pak.
Aku juga berpikir seperti itu kok. Ya sudah. Papa masuk dulu ya. Ya. Permisi, Mbak. Iya. Kami dari Lembaga Kesehatan dan Kebersihan mendapatkan laporan kalau di daerah sekitar sini ada kasus demam berdarah dan ada serangan nyamuk tomcat. Tomcat. Maaf ya Mas, saya nggak pernah dapat laporan itu. Suratnya juga nggak ada. Lagi pula ini kan kantor bukan pemukiman. Nyamuk itu nggak kenal yang namanya permukiman atau perkantoran. Bener tuh. Bisa siapa aja kena. Ibu-ibu rumah tangga, karyawan kayak Mbak nih, pasti kena. Mbak emangnya mau kalau semua karyawan di sini kena wabah? Enggak. Mbak mau menolak kedatangan kami dan membiarkan mereka semua sakit? Gak lama kok, Mbak. Palingan untuk ukuran kantor seperti ini, 1 atau 2 jam aja. Maaf ya Mas, saya harus telepon sekretaris dulu. Silakan. Halo Mbak, iya ini ada dari Dinas Kesehatan. Irfan? Pak. Papa mau berangkat ke kantor? Papa harus ke hotel. Ada meeting sama Michael. Kita mau bahas soal kerjasama dengan perusahaan baru yang di Singapura itu. Oh gitu. Kamu udah mau jalan? Iya, udah. Ya udah. Hati-hati ya. Ya, see you, Pak. Halo. Pagi, Pak. Ada orang dari Lembaga Kesehatan dan Kebersihan. Katanya mereka mau melakukan penyemprotan seluruh ruangan, Pak. Oh, sekarang? Iya, Pak. Dan kemungkinan selesai 2 jam lagi, Pak. Oh ya udah kalau gitu, saya tunggu kabar dari kamu aja baru saya berangkat ya. Kabarin. Baik, Pak. Pak Revan, Ya? ada yang kelupaan ya? Oh, enggak. Aku jadinya jam 11 baru ke kantor. Berarti kalau gitu Pak Revan bisa makan siang dong di rumah. Kalau gitu saya masakin ya buat Pak Revan. Boleh. Gimana kalau nasi uduk? Kayak waktu itu. Pak Revan suka ya? Yaudah, kalau gitu saya buatin ya. Yaudah, makasih ya Cinta. Saya sudah perintahkan untuk mengosongkan seluruh ruangan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, silakan. Mas, gimana nih? Udah selesai? Kok kalian sudah ganti baju sih? Oh iya, kami sudah selesai dan kami menunggu kedatangan dari Ibu Jessica untuk inspeksi. Makanya kami berdua ganti baju. Ya. Ibu Jessica? Siapa ya? Ibu Jessica itu atasan kita, Mbak. Dia yang bakal meriksa semuanya. Kalau semuanya udah positif bersih, baru boleh masuk lagi. Selamat siang, Ibu Siang, Jessica. Ibu. Siang. Silakan. Mari, Bu. Sayang, makasih lo ya buat hari ini. Aku udah diizinin main ke kantor kamu, terus aku diajak main ke ruangan kamu. Ruangan kamu itu keren banget loh. Aku senang banget, aku bisa lihat pemandangan Jakarta dari ruangan kamu. Well, I'm glad you like it.
Terus juga makasih loh sayang, kamu udah nyiapin semuanya. Sampai kamu harus repot-repot nyuruh semua karyawan kamu buat nyambut aku di depan. Kok romantis banget sih? Iya dong sayang. Ya kamu itu kan tamu spesial buat aku hari ini. Jadi sekarang kamu percaya kan kalau aku adalah anaknya Pak Anggodo? Sayang, kamu nggak perlu ngerendah gitu dong. Dari kemarin-kemarin juga aku percaya kok kalau kamu tuh anaknya Pak Anggodo. Oh, bagus. Gimana kalau hari ini kamu yang traktir aku makan siang? No problem sayang, aku traktir kamu di tempat kemarin kita makan, gimana? Oke sayang. Kamu boleh nggak tunggu sebentar di mobil? Ya, soalnya aku harus kasih tugas sama karyawan-karyawan yang tadi itu. Nggak apa-apa kan? Oke, yaudah. Yes! Aman, beres semuanya. Udah, semua tenang aja. Udah, jadi semuanya udah beres, aman sekarang. Bagus. Gue ke Jessica sekarang. Kalian bantu beresin apapun di dalamnya. Thank you guys. Silahkan Pak. Cinta, makasih ya. Sama-sama. Sebentar. Halo? Oh, penyemprotannya sudah selesai? Oh ya udah kalau gitu saya datang setelah jam makan siang ya. Oke, terima kasih. Cinta, kamu nggak makan juga sekalian? Enggak Pak, nanti aja. Saya makannya setelah Bapak makan. Oke. Oh, jadi kamu mau makan setelah Revan. Biar kamu bisa memikat hati anak saya ya. Enggak Bu, maksud saya bukan gitu. Awas aja ya, kalau kamu berani makan satu meja dengan Revan, kamu nggak akan pernah bisa deketin anak saya.